Di kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak luput dengan yang namanya minyak goreng yang biasa kita gunakan untuk menggoreng berbagai macam makanan. Masalah yang sering kita temui adalah adanya minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang sering tidak kita gunakan dan kita buang sembarangan. Di dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana mengolah minyak goreng bekas atau minyak jelantah menjadi sebuah bahan bakar alternatif yang biasa dinamakan biodiesel. Yang murni bahan bakar ini kita bisa gunakan untuk mesin berbahan bakar diesel. Untuk bahan pertama tentunya ada minyak goreng bekas sekitar 550 ml atau ini setara dengan 460 gram. Kemudian kita butuhkan katalis. Di sini saya gunakan NaOH atau soda api. Next, kita butuhkan metanol. Ini bisa kalian dapat di toko parfum atau toko bahan kimia. Selanjutnya kita butuh juga timbangan. Saya gunakan timbangan digital. Selanjutnya saya gunakan mug listrik atau kalian bisa gunakan kompor gas lain sebagainya ya. Ini untuk memanaskan. Dan ini adalah gelas ukur. Saya gunakan gelas ukur dengan corongnya di atasnya. Terakhir kita butuhkan botol plastik. Ini untuk proses pencucian biodiesel. Itu dia tadi bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan langsung ke proses pembuatannya. Pertama, saya panaskan minyak jelantah bekas. Namun alangkah baiknya sebelum dipanaskan, minyak ini harus melalui proses penyaringan. Dan minyak yang saya gunakan ini sudah saya saring sebelumnya, jadi kita akan langsung panaskan. Sebagai catatan, suhu minyaknya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Karena pada proses berikutnya kita akan melakukan proses transesterifikasi. Ini adalah suatu proses untuk memisahkan antara biodiesel dengan gliserin, di mana pada proses ini kita menggunakan metanol yang memiliki titik didih 65 derajat. Jadi ketika temperaturnya melebihi 65 derajat, metanol akan menguap dan itu akan mengakibatkan proses reaksinya menjadi kurang optimal. Selanjutnya saya timbang NaOH atau soda api. Untuk 1 liter minyak jelantah, soda api yang digunakan biasanya berkisar 3,5 sampai 5 gram. Oke, karena saya gunakan setengah liter minyak jelantah, maka di sini kisaran 2,5 gram. Lanjut ke metanol. Di sini untuk 1 liter minyak jelantah kita gunakan 250 sampai 230 ml metanol. Jadi untuk setengah liternya kisaran 100 ml metanol yang akan kita gunakan. 100 ml atau 110 ml. Setelah itu kita masukkan soda api ke dalam metanol dan kemudian aduk-aduk sampai merata sampai terlarut sempurna. Larutan ini biasa dinamakan methoxide atau larutan antara metanol dengan NaOH atau natrium hidroksida. Untuk minyak jelantahnya ini sudah kita panaskan. Namun di sini kita membutuhkan sebuah pengaduk. Di sini saya gunakan motor diesel 5 volt plus gearbox. Di bawahnya terdapat pengaduk dari bahan stainless. Ini saya gunakan untuk
proses pengadukan antara minyak jelantah dengan campuran metoxide nantinya. Di sini saya gunakan potensio untuk mengatur speed atau kecepatan si putaran motornya atau putaran dinamo. Potensio ini digunakan seperti halnya sebagai rangkaian pembagi tegangan, di mana rangkaian pembagi tegangan bisa mengatur tegangan output yang keluar sehingga kecepatan motornya akan bervariasi terhadap tegangan tersebut. Temperaturnya menunjukkan 61 derajat Celcius. Ini untuk pemanasnya saya cabut. Ini untuk putaran pengaduknya diputar perlahan saja. Dan selanjutnya kita akan masukkan larutan metoxide ke dalam minyak jelantahnya. Namun kita menunggu temperaturnya turun sampai 60 derajat. Nah, ini udah 60 derajat. Kita akan masukkan larutan metoxide. Lamanya proses pengadukan dilakukan selama 1-2 jam. Dalam proses ini saya akan melakukannya selama 1 jam. Proses ini akan melibatkan proses pencampuran antara metanol dengan minyak dari minyak goreng atau minyak jelantah, di mana pada prosesnya antara metanol dengan minyak itu akan sulit untuk tercampur sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Ini sudah selama 1 jam, campurannya sudah tercampur sempurna dan suhunya 45 derajat. Saya akan cabut dan tuangkan ke dalam botol plastik. Untuk selanjutnya kita akan endapkan sehingga antara minyak biodiesel dengan gliserin akan terpisah. Lamanya proses waktu pengendapan adalah 8-12 jam. Jadi kita akan biarkan terlebih dahulu. Ini adalah minyak biodiesel hasil pengolahan dari minyak jelantah. Sebelumnya saya pernah buat dan melakukan proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Namun dalam proses transesterifikasi, minyak jelantah ini berubah menjadi gel atau berbentuk seperti lilin, sehingga dalam prosesnya ini dilakukan proses transesterifikasi ulang dan yang satunya dilakukan pencucian dengan menggunakan air garam. Ya, ini yang sekarang kita buat. Untuk video penanganannya mungkin kita akan upload di lain waktu. Ini sudah 12 jam dan pada bagian bawah terlihat ada lapisan gliserin yang berbentuk seperti jelly atau lilin. Dan pada bagian atasnya ini adalah minyak biodiesel. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan proses pencucian, namun sebelumnya saya akan melakukan proses penyaringan menggunakan kertas tisu. Gunanya untuk menyaring partikel-partikel kecil seperti sisa-sisa dari gliserin. Minyak biodiesel ini terlihat berwarna kuning jernih. Ini dia minyak biodiesel yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan lakukan proses pencucian dengan menggunakan air hangat. Proses pencucian ini ditujukan untuk menghilangkan sisa-sisa katalis yang masih terkandung di dalam biodiesel. Katalis itu seperti NaOH dan larutan metanol. Ini pada bagian tutup kita tambahkan paku agar memudahkan dalam proses pembuangan air pada saat nanti air bekas cucian berhasil mengendap pada bagian bawah. Kita aduk sampai air dan minyak tercampur. Namun air dan minyak tidak akan bisa tercampur pada proses ini karena massa jenis air lebih berat dari massa jenis minyak, maka air akan berada pada bagian bawah sementara minyak akan berada pada bagian atas.
Kita diamkan sampai antara larutan air dan minyak terpisah. Oke, ini sudah terpisah. Air berada pada bagian bawah berwarna putih, sedangkan minyak berada pada bagian atasnya. Kita akan buang air pada bagian bawah. Setelah itu kita akan lakukan pencucian lagi. Pencucian biodiesel dilakukan sampai air endapan cucian benar-benar terlihat jernih. Hal ini untuk menghilangkan sisa katalis yang masih tercampur di dalam minyak biodiesel. Direkomendasikan minimal pencucian 3 kali. Ini sudah 3 kali proses pencucian. Kita akan buang airnya dan selanjutnya kita akan lakukan proses pengeringan. Oke, ini hasil dari proses cucian minyak biodiesel. Kita tuang ke dalam mug listrik untuk dilakukan proses pengeringan atau dehidrasi. Pengeringan dilakukan pada temperatur 100 derajat Celcius, di mana pada titik ini air akan menguap sementara minyak masih berada di dalamnya. Minyak akan menguap pada temperatur 200 derajat ke atas. Jadi untuk menghilangkan sisa air kita cukup mengatur atau mempertahankan temperatur di 100 derajat. Lamanya waktu pengeringan cukup hanya dengan 15 menit. Atau sampai dirasa kandungan air dalam minyak biodiesel itu menghilang. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam botol plastik. Pada bagian akhir saya akan coba timbang dan hasilnya menampilkan 369 gram. Berarti dari 462 gram minyak jelantah menghasilkan 79% minyak biodiesel atau 369 gram. Ini untuk biodiesel yang kita olah sekarang dan ini yang kita olah sebelumnya. Untuk warnanya hampir sama. Sementara untuk yang satu ini cenderung berwarna orange. Nah, untuk perbedaan warna sendiri saya belum mengetahui pasti apakah ini akan berpengaruh terhadap performance mesin atau tidak. Mungkin bagi dari kalian ada yang tahu, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, ini kita sudah berada di luar dan ini saya mempunyai mesin traktor. Kita akan menguji coba biodiesel ini ke mesin traktor ini. Namun sebelum itu saya akan coba menyalakan mesin traktor ini dengan menggunakan bahan bakar dari solar. Solar ini yang ada di tangkinya ini sudah ada. Kita akan uji dan setelah itu kita akan coba dengan menggunakan 100% biodiesel yang sudah kita buat. Uji beban.
coba matikan. Untuk menggunakan bahan bakar solar, tenaga yang dihasilkan lumayan besar. Namun kita akan coba bandingkan dengan yang menggunakan biodiesel. Oke, ini untuk biodieselnya B100 kita akan uji coba di mesin traktor ini. Tapi sebelumnya kita akan sedikit modifikasi di bagian bos pom, karena kan ini selang dari tangki utama, tangki solar sini. Kita akan modifikasi dengan menggunakan selang eksternal, langsung dimasukkan ke botol aqua ini. Oke, ini kita sudah buang angin dan di sini ditambahkan saringan ya, untuk mencegah kotoran masuk ke dalam bos pom dan menyumbat injektor ini atau nozzle. Ini dia biodieselnya di sini. Ini untuk salurannya di sini masuk ke dalam, ke situ ya. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi kita tidak menggunakan tangki bahan bakar ini. Oke, kita akan coba menyalakan. Kita akan coba running selama 10 menit. Itu ada asapnya. Ini masih ada sisa dari bahan bakar solar yang sebelumnya ada di dalam nozzle. Jadi untuk asapnya sendiri ini sedikit ya. Ini kita akan coba uji beban. Kita kasih beban pada bagian pulinya. Ini sudah hampir 10 menit dan untuk biodieselnya masih lumayan banyak. Kita akan matikan mesinnya.
Untuk tenaga pada mesin aman-aman saja, dan ya sama halnya seperti pakai bahan bakar solar biasa. Oke, jadi sekian ya video terkait pembuatan biodiesel, dan ini saya sudah menguji cobanya pada mesin diesel traktor. Ini mesinnya mesin Kubota. Nah, ini kalau untuk lebih baiknya, alangkah baiknya kita mencampur biodieselnya ini dengan solar. Jadi kita gunakan rasio B40 misal, antara 40% biodiesel dan 60%-nya itu solar. Ya memang sih tidak ada kendala apa-apa. Di sini saya menggunakan 100% dari biodiesel atau B100. Untuk performance mesin sama aja halnya dengan menggunakan bahan bakar solar. Oke, sekian dulu video terkait dengan proses pembuatan biodiesel, dan ini kita sudah uji coba ya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.